Om Ferdi Tahir dan Renaga Tahir. Halo, Mile. Hai. Nini Mile. Perkenalan dulu. Renaga. Oke. Kalian cocok deh maaf. buat jadi ibu sama anak. Kok jadi ibu sama anak ya? Boleh tuh depan gitu. Kalian cocok deh buat jadi ibu sama anak ya. Tebel takut banget. Hai Mile, apa kabar? Hai Om, apa kabar? Baik. Om. Hai, Renaga apa kabar? Baik. Saya agak grogi ya hari ini. Sama saya juga. Jadi Om, lagi sibuk apa sekarang Om? Saya paling kesibukan saya itu tidur, bangun, survive, tidur, bangun, survive. Iya juga sih. Karena memang tidak ada kesibukan yang lain. Sekarang manggung lagi baru mau mulai, ya. Terus udah gitu belum ada aktivitas yang paling masih di rumah-rumah aja lah. Masih di kantor, ya kosong aja gini. Kalau Renaga sendiri sibuk apa? Lagi nggak sibuk. Sibuk sih sebenarnya. Agak buat lagi promo radio, promo single terbaru Aga. Nah, dia baru keluar single. Oh iya, Aga single baru apa keluar. tuh? Single yang ketiga Aga, judulnya Rahasia Hati. Rahasia Hati itu di cover. Jadi dulu sama Elemen. Itu sama Elemen ya. 2002, sekarang 2021 sama dia nyanyi. Sama Iya, Renaga. di Recycle. Pertama aku tanya ke Om Ferdi dulu ya. Oke. Aku tanya nih, viralnya di TikTok itu awalnya tuh karena iseng atau emang udah konsep buat jadi content creator? Siapa? Renaga? Iya, Renaganya sendiri. Renaga sih sebenarnya kalau main TikTok dia udah lama ya. Aku udah lama dari 2019. Udah lama. Cuman nggak pakai konsep dia. Dia itu saya nggak ngikutin soalnya mereka kan kayak dance gitu. Tapi saya pikir cuma main-main aja. Ternyata kaget juga 4-5 bulan yang lalu ya. Iya. Nah itu booming dan semua orang banyak followernya naik apa segala macem dan banyak yang nanyainnya soal Renaga. Dari mana dia tahunya? Ternyata dari TikTok. Nah jadi sebenarnya nggak ada konsep. Sampai sekarang juga sebenarnya saya nanya, gimana caranya supaya kayak begitu? Ternyata dia juga nggak bisa jawab. Nggak tahu kenapa jadi viral. Padahal kalau ada rumusnya kan bisa kita jual ya. Supaya jadi banyak orang jadi nggak ada sama sekali. Jadi nggak tahu naik aja. Tahu-tahu viral. Jadi ya emang si Aga tuh TikTok itu sebenarnya nggak Aga fokusin, jadi emang buat having fun aja sih sebenarnya. Karena emang banyak yang pada main TikTok dan akhirnya Aga buat, terus iseng-iseng aja bikin TikTok. Ya Aga posting, terserah Aga mau posting kayak gimana ya, suka-suka Aga gitu kan. Atau juga yang lihat cuman sedikit gitu kan. Tiba-tiba Aga bangun, jadi Aga bikin, terus Aga tidur kan, udah kan. Udah selesai Aga bikin, terus pas Aga lihat, kok notifikasi rame banget gitu kan. Pas Aga buka ya, alhamdulillah gitu sampai ya. Sampai berapa juta gitu ya? Nggak, pertama bangun itu 1 juta. Pas sudah dilihat-lihat itu 7 juta yang awal yang. Wow. 7 juta ya? Iya. Gede banget ya. Terus? Itu, sorry, kalau boleh tahu video pertama apa yang viral? Itu yang, woi gue jamet nih, ajarin keren kayak lu dong. Kayak gitu. Yang itu. Oke, Jadi terus? kayak transisi gitu. Aga awalnya pakai rambutnya diginiin, terus, woi gue jamet nih, ajarin keren kayak lu dong. Pas agak muter, ganti transisi sama gue diikat gitu. Terus joget-joget aja bisa. Aduh. Enak ya zaman sekarang tuh cuman kayak gitu-gitu dong viral. Iya. Wah zaman gua dulu keliling Indonesia dulu, tour dulu segala macem. Makanya beruntung. Pengalaman ya Om. Terus yang agak bingung itu yang kedua. Jadi Kenapa udah selesai dari itu, agak bikin. Ada bikin satu, cuman goyang bahu. Goyang bahu. Jadi Itu yang konten yang kayak gini-gini dong. Iya, I know. Nah yang kayak gitu, agak posting. Jadi iseng lagi jalan sama papa sama adik-adik. Nah itu direkamin aja sama adik, terus habis itu diposting sama agak asal aja posting. Kita lagi jalan, terus agak simpen HP, kita ngobrol. Pas agak buka HP, wah rame lagi nih, apa ya? Pas agak buka lagi, alhamdulillah waktu itu sampai 10 juta viewers. Oh, yang goyang bahu doang? Goyang bahu aja. Wow. Dan itu kebanyakan ibu-ibu yang lupa suaminya. Yang nyangkut ya. Ya suaminya nyari gua. Iya. Ibu-ibu yang lupa suaminya. Berarti dari awal Aga main TikTok itu nggak dikonsep buat jadi content creator dong ya? Enggak. Emang beneran buat hiburan doang? Iya, buat hiburan aja. Oke. Kalau untuk Aganya sendiri nih, single Renaga yang pertama itu kan di tahun 2019 yang judulnya Akhirnya ya? Iya. Sorry kalau salah. Akhirnya, itu nulis lirik itu tuh Papa atau Renaga sendiri? Papa.
Om yang nulis. Saya sebenarnya sama papa Macoy. sama Coy. Oh, Iya. oke. Terinspirasi dari apa tuh? Akhirnya dia mau nyanyi. Akhirnya dia mau nyanyi. Oh, Jadi makanya judulnya jadi akhirnya. kayak Aga curhat sama papa sama Oma Coy tentang kisah Aga. Jadi itu emang relate sama kisah Aga. Jadi Aga cerita sama papa, cerita sama Oma Coy. Aga pengen nyanyi single lagu kayak gini tapi ceritanya kayak gini. Akhirnya papa sama Oma Coy yang kerja dan tulis liriknya. Terus wah. Jadi emang relate sama kehidupan. Sama kehidupan. Tapi yang udah lama gitu waktu pas Aga Hubungan SMA. masa lalunya. Iya. Oh, oke. Jadi kurang lebih dari lirik itu nyata. Iya. Ya, agak sedikit diambil dari situ lah. Tapi nggak seluruhnya hampir sama. Iya. Oh gitu. Dan kalau mau tahu ceritanya bisa ada di Wills ya. Agak cerita. Iya, Oh di Wheels, oke. Nah untuk Om Ferdi sendiri, gimana respon Om ngelihat anak-anak Om yang terjun ke dunia entertain? Apakah ada harapan lain kayak misalnya mau jadi bisnismen kah anak-anaknya atau mau jadi pekerja kantoran kah atau biarin anaknya memilih jalannya masing-masing? Kalau saya lebih tepatnya yang ketiga tadi. Dari awal mereka ada yang pengen nyanyi, semua pengen nih. Namanya bapaknya penyanyi, dia pengen nyanyi. Tapi saya emang nggak gubris karena namanya juga masih kecil. Iya, Pengen aja jadi bapaknya gitu kan, pengen kayak bapaknya. Akhirnya terseleksi sendiri pas siapa sih yang udah besar yang pengen nyanyi gitu kan. Ya cuman dia sama Deda sama Dewa. Nah itu mereka pengen nyanyi. Nah akhirnya ya udah dia mau nyanyi dibikinin, sekolah udah beres baru kita mulai gitu kan. Kalau masih sekolah takutnya gimana gitu. Ganggu sekolah yang... Takutnya ganggunya gini, bukan ganggu sekolah, nggak mungkin sih ganggu sekolah. Nilai. Takutnya dia punya excited di nyanyi, dia lupa sama kewajibannya dia. Nah itu sebenarnya itu aja sebenarnya iya, takutnya. Takutnya di situ ya Om. Tapi kebanyakan, sorry Om tuh anaknya ada berapa? 7. 7. Dari 7 anak Om itu kebanyakan mau jadi musisi juga kah kayak Enggak. ayahnya? Yang pertama itu dia sekarang barista. Barista. Yang kedua dia desain, dia anak desain, dia ngelukis gitu kerjanya. Yang ketiga dia, keempat dia nyanyi juga, cuman dia nggak fokus di nyanyi, dia lebih ke IT dia, lebih ke komputer. Yang kelima si Dewa ya. Iya, Dewa nyanyi. Dia masih SMA sekarang, terus Bisma dia masih SMP, terus Dakota SMP. Dakota SMP. Dakotanya sendiri ya perempuan satu-satunya ya Om? Satu-satunya. Satu-satunya Itu perempuan. ratu banget tadi. Princess dia. Awas kalau ada yang berani macam-macam. Abangnya yang ngomong langsung ya. Jadi saya nggak buang-buang tenaga ya. Karena abangnya banyak. Ada layernya banyak. Renaga, ada keinginan lain gak sih untuk terjun ke dunia seni peran kah? Atau mau seperti papa kah? Kalau Aga sih sebenarnya pengennya sih dari awal tuh pengennya musik. Pengennya kayak papa, cuman keinginan buat terjun ke dunia perfilman kayak gitu-gitu atau jadi apapun itu ya agak lakuin apa aja. Apa aja? Iya, mau jadi host atau mau jadi apapun itu namanya dunia. Kalau gue lihat sih lebih tepatnya dia sebenarnya penyanyi, dia pengen jadi penyanyi. Tapi dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan sebenarnya itu sih. Karena kalau jadi penyanyi aja juga kadang-kadang kita butuh backupnya yang ada. Kalau dia lebih main sinetron, dia mungkin lebih naik lagi. Karena banyak banget pemain sinetron yang bukan penyanyi, begitu nyanyi malah booming lagunya, padahal biasa aja misalnya gitu. Nah mungkin di backup bisa dengan itu, mungkin. Oke. Jadi bisa kedua-duanya juga. Nah kalau dia basicnya nyanyi kan lebih bagus, kalau misalnya dia bisa main sinetron juga, mungkin musiknya bisa lebih keangkat lagi. Bener. Untuk musik coveran yang terbaru, Rahasia Hati. Kapan rilis atau udah rilis? Udah rilis. Udah rilis. Iya, udah bisa didengar di semua digital platform, di Spotify, di Joox, dan bisa juga lihat di video klipnya itu di channel YouTube Ave Record. Oke. Semoga se-booming waktu itu ya. Iya. Tapi emang Rahasia Hati tuh nggak ada matinya sih. Aduh. Iya. Minum dulu yuk biar nggak haus. Oh iya benar. Nah kebetulan tuh, itu kopinya kopi saya. Rahasia Hati. Kopi Rahasia Hati. Rahasia Hati. Jadi kalau yang di daerah Jakarta, saya baru bukanya di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Bisa pesen di Gojek juga bisa ada. Oke. Tapi store-nya baru ada satu doang. Cuma satu di Cipete, ya. Di Cipete doang satu. Kan nanti aku beli lagi ya? Boleh. Ini Asal kopinya bayar. enak banget. Ini tuh apa ya Om? Itu kopi. Gula. Oh, apa? Aku nggak bilang ini soda Om. Itu antara campuran kopi, krim, dan berbagai adalah campuran-campurannya. Oh, gitu. tapi basicnya ini kopi susu gula aren atau? Gula aren. Oh, Gulanya gula aren. Ya.
kopinya enak banget jujur. Karena Ada sekarang cream. lagi musim kan gula banyak pakai gula. Iya benar. Aku suka kopi tapi nggak suka yang gula aren. Dan ini juga Nah ini di belakangnya ada barcode nih bisa di scan aja. Oh iya. Begitu di scan dia langsung ada bisa masuk Musik. ada saya nyanyi Rahasia hati. macam-macam Oh bisa macem-macem. Banyak, Oke, banyak kirain di situ sesuai tulisannya. sama nama kopinya. dan itu free. bisa juga kan di sini nanti kalau ada yang mau tahu ceritanya Agak juga kisah bisa, di sini Jadi udah kayak masuk bisa langsung. di scan papa Jadi aplikasi manggung. namanya Willsy, saya bikin aplikasi. Jadi kita bisa lihat cerita tentang Aga, dia nyanyi, saya konser, ada Om Didi Riyadi juga di situ. Dia siapa yang mau jadi pacar, dia lagi nyari pacar di situ bisa interaktif kok dan gratis. Keren loh, by the way keren banget loh. Baru ini ada kopi yang di belakangnya ada barcode begini dan bisa di-scan untuk beberapa cerita. Iya betul. That's cool. Dan itu gratis lagi. Gratis lagi Iya, bener. betul. Tapi kalau boleh tahu ya Om itu memang menggemari dunia IT kah atau? Sebenarnya gara-gara pandemik ya. Oh, Sebenarnya saya bisnisnya konvensional dari dulu. Selain saya nyanyi, saya juga kan ada bisnis-bisnis lain. Kayak misalnya apa namanya batu bara lah, terus jus, e-jus, kayak misalnya kayak vape. Buat vape, kamu nge-vape nggak? iya, aku nge-vape. Saya bikin liquidnya waktu itu. Terus ya ada beberapa lah gitu. Cuman kan pas pandemik itu semua stop. Yang naik saya lihat cuman digital. Akhirnya saya bikin perusahaan digital, saya bikin lagi aplikasi seperti itulah. Wow, jadi nggak mati diem aja ya meskipun lagi Nah, pandemi. takutnya gitu kalau kita diem aja ngapain? Kan udah lumayan nih 1,5 tahun, hampir 2 tahun kan? Iya betul betul. Jadi kalau enggak kemarin kita udah stuck di kemarin tuh. Tapi ya Om, gimana sih cara ngatur waktunya buat anak-anak sambil bikin konten juga, terus ya secara langsung kan anak-anak udah pada gede ya Om ya, Kalau banyak kegiatan. iya, kalau anak-anak sebenarnya gini, motonya tuh buat anak-anak cuma satu. Lu butuh gua ada. Kalau lu belum butuh gua lagi mau cari duit. Gua kerja. Gua ngerjain apa, lu butuh gua langsung datang ada. Anytime aja. Jadi just name it aja, gua langsung ada. Karena kalau harus yang terus, kadang-kadang ada satu setelah kita bikin konten family time ya. Kita tuh papahnya ada di rumah setiap hari tapi kok nggak sedekat itu ya sama anak-anaknya. Mungkin karena kerjaannya dibawa ke rumah kali. Jadi di rumah juga tetap dia kerja atau seperti apa ya. Kalau gue bener-bener anytime dia butuh. Nah dia ngomong, "Pah, kita apa kayak kita ngobrol kayak kita jadi brother kayak kita jadi apa kayak ayo udah jalan." Jadi gue bener-bener gue lepasin tuh kerjaan gue. Udah gue jadi temennya. Tapi udah selesai cukup, gue cabut ya. Gue pergi lagi, gue kerja lagi. Berarti family itu nomor satu banget buat Om ya? Oh iyalah, kita kerja juga buat mereka. Betul, bener juga sih. Tapi aku tuh tadi denger waktu baru nyampe, Om itu ada nelfon Aga. Sesantai itu loh sama anak. Dia manggil gue aja Brody. Wah, ya, gimana Brody? Tapi emang dari dulu gitu Om? Sama semua anak-anak Om atau hanya beberapa? Enggak sih semuanya sih. Cuman yang beda itu cuman mungkin Dakota kali ya. Karena dia Dakota itu dia kayak pacar kali ya dia. Dia lebih nggak boleh ngapa-ngapain guenya gitu. Cemburuan apa ya kayak gitu. Yang lain kan laki cuek. asik ya, sama kayak temen ya. Iya, udah enak lah apa-apa. Aku juga mau tuh punya papa kayak gitu. Boleh. Saya masih butuh anak kok. Renaga, sosok papa di mata Renaga tuh kayak gimana? Enggak. Sosok, iya Pak bercanda. Belum, baru napas ini, baru napas. Jadi sosok papa itu, bagi Aga itu, apa ya, kayak role modelnya Aga, pahlawannya Aga. Dan, apa ya, setiap Aga butuh papa itu selalu, pasti papa selalu ada. Dan tanggung jawab papa nggak pernah lepas buat Aga. Buat anak-anaknya semua, siapapun itu. Jadi menurut Aga tuh, dia tuh, ya pahlawannya Aga. Dan sayangnya Aga sama papa luar biasa, bener-bener luar biasa. Makasih lu. Wow. Enggak, tapi emang bener Pak. Oh iya. Tapi emang bener. Dari belakang transfer ya. Iya. Pak nomor Enggak, tapi dia kalau dekat gue kayak bocah, kalau nggak lagi gini kayak bocah aja. Kelihatan Iya sih, sih kayak gitu. Semuanya. Gemes-gemes manja gitu ya. Semuanya anak-anak ngerubungin gue bisa digitu-gituin kayak anak kecil, iya, kayak bocah. Ya. Bener-bener masih meluk gitu. Kayak kemarin nih mau bodo amat deh gitu, orang mau pada lihat orang gue sayang gitu kan.
ya udah peluk aja gitu kan. Padahal tatoan ya enggak ya? Oh, Ya. tatoan. Tapi anak papa banget gitu. Ya nggak apa-apa, ya emang anak papa. Emang udah anak papa sih. Kalau anak tetangga sebelah bingung. Ini kalau nyuruh makan juga. Makan lu goblok. Ntar kalau sakit gua juga gitu. Ya. Tetep manja. Tetap ya. Oke, sorry, love you too. Om, Hadir. Om. Bagian gua gak. tapi emang suka bercanda ya Om? Iya. Kayaknya kalau kita terlalu serius, gue gini sih, gue cara mendidik anak itu kalau mereka, gue menganggap kayak air gitu. Kalau gue keluar juga kalau gue terlalu, jadi gue harus begini nih, gue harus tadahin gitu. Jadi gue harus menganggap dia tuh gimana dia menjadi teman dekat gue kalau misalnya dia ada apa-apa cerita sama gue gitu. Pah si ini gini nih, tentang pacar-pacarnya dia ngomong sama gue semuanya. Iya. Terbuka Jadi dia sama sama adik-adiknya. Dia putus, dia dimainin sama cewek, gue ajarin caranya gimana ya kan. Ya, dia habis cerita sama gimana? yang lebih berpengalaman. Iya, apa lu? Middle name kan. Pengalaman kalau yang ini. Saya masih Jadi, newbie. gue lebih menjadi, kalau apa-apa dia nyari gue gitu. Ya jadi gue caranya gitu, jangan terlalu baku lah. Gue nggak tahu ya, gue orangnya. Oh tapi kalau yang gue bilang nggak dikerjain, wah beres. Papa tuh walaupun apa ya, Papa bisa asik tapi kalau misalkan tanggung jawab kita toledor atau misalkan kita nggak ngelakuin itu Papa bisa tegas, bisa keras gitu. Jadi kita tetap jadi walaupun di luar orang lihatnya kita kayak, kayaknya asik banget ya keluarganya bapaknya. Tapi kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan ya tetap gitu, Papanya jadi papa. Jadi seorang papa yang tegas ya? Iya. Iyalah kalau nggak kan kita yang rugi nantinya. Iya. Biaya kita udah banyak. Iya benar. Nggak balik modal. Belum balik modal ya? Balik modal. Udah berjalan berapa lama di band Elemen Om? Dan berapa album? And then gimana ngejaga keharmonisan di antara anggota lain? Karena kan dengar-dengar nih Elemen masih utuh sampai sekarang ya Om ya? Ya. Udah 21 tahun di Elemen. Wow, Seumur dia nih, pas dia lahir. sama lah ya. Saya masuk di grup Elemen. Udah 7 album, tapi ada the bestnya ada berapa biji, ada 3 apa berapa. Dan akhirnya kesini kan kita nggak jarang bikin album tuh, single aja. Jadi kalau untuk sama Elemen sih sebenarnya kerja, kita udah kerja nih. Selain kita ngeband itu kerjaan juga, jadi kita memang bener-bener kita butuh duit, kita mau bikin duit, ayo kita kerja yuk gitu. Jadi mereka nggak ada, udah lewat bonding untuk kekeluargaannya, udah lewat lagi, udah beyond itu. Jadi kita tuh sekarang udah mikirin udah gimana caranya making money. Iya kita bikin ini, making money aja terus gitu, gimana caranya. Nah sementara kan harus eksis kan, ya udah berarti kita biarpun udah lagi nggak ada panggung, ya ketemu, kontak ini, dan semuanya project. Nggak ada yang, yuk kita having fun, yuk ngobrol-ngobrol, malah kita udah jarang gitu-gitu. Udah bosen kali ya, jadi kita lebih ke ketemu, yuk kita bikin project apa, udah gitu sekarang. Berkualitas ya Om ya? Harus berkualitas jadi harusnya begitu betul. kayaknya ya. Karena kalau kita udah hai, projectnya hilang biasanya. Iya. Ketemu tuh cuman hai aja. Jadi lupa. Kayaknya wasting time ya. Ya udahlah kita kalau ketemu tuh, yuk kita ngerjain ini, kita bikin ini gini, kita bikin, selalu ada, projectnya selalu ada. Wow, that's cool. Thank you. And then ini buat Aga lagi. Iya. Siapa sosok inspiratif dalam bermusik selain Papa? Bermusik selain Papa. Inspiratif Aga tuh dari sebenarnya kayak Jangan bilang band Om Didi, sih. jangan bilang Om Didi. Enggak. Band solo atau gimana sih Mas? Band, bisa band, bisa Musisi solo. apa aja? Musisi apa aja ya? Sebenarnya kalau dari luar agak lihatnya Justin Bieber sih. Sebenarnya tadinya mau ngikutin stylenya Justin Bieber, cuman kayak kalau agak ngikutin kayak kurang. Justin agak Bieber banget. itu saya ngasih, yang saya bikin. Nah, Dulunya di sini lari-lari. Justin Barbar namanya juga. Nama gue bilang barbar, akhirnya dia ketopnya Bieber, padahal barbar dulunya. Oh my god. Tapi jujur aku suka banget sama Justin Bieber. Masa? Dari 2008. Oh, iya. Berarti dia senengnya yang bad boy. Bad boy tapi bad boy. Makanya kan di dekat dua orang ini. Ini tato, ini tompet. Ya, ini emang bener banyak yang komen nih gua. Ini. Om,
mohon maaf, Aga itu tompel apa tato? Ini bukan tompel ini Pak. Ini tai lalat tapi gede. Suka Iya. sama aja sih dari kapan? Sebenarnya dari pas dia udah mulai booming tuh, agak ngeliat, oh ini anak asik. Tapi setelah agak sukanya tuh karena pas dia udah tatoan, terus stylenya dia udah mulai ini, wah gila nih orang kece banget. Agak tadinya mau ngikutin dia sebenarnya. Cuman pas agak lihat-lihat lagi, kayaknya gue kurang cocok kalau gue ngikutin stylenya gitu. Cocok kok agak. Cocok ya. Tapi nggak cocok kalau pendek kan, kalau dia pendek kan nggak gondrong. Jadi ya Justin Bieber, terus habis itu kalau misalkan yang di Indo itu agak sih paling suka sama kayak Krispati kayak gitu-gitu, kayak Kahitna itu agak suka. Itu untuk yang bandnya ya? Bandnya. That's cool. Kalau yang solo sih Ariel sih kece. Ariel wah ya. emang dia nggak ada Dia matinya emang ya? apa namanya, dari cara manggungnya, dari stylenya dia pun wow. Yes. Nanti kalau ada pembawa acara lagi jangan cari nomor saya dong. Sama pangsanya gua. Ya Allah Ferdi, aduh, aku jadi betah di sini Om. Nggak apa-apa. Ada uang belajar di sini, Pak. Ada uang belajar, ya kan? Uang bulanan ya. Ya, uang bulanan. Wah, pokoknya semua jadi pikirin sama kita di sini. Oke, next. Kita bercanda loh ya. Kita bercanda, jangan diambil serius. Iya. Om, aku nggak bisa dibercandain Om. Harus diceritain. Alhamdulillah. Iya, kita tuh motonya mau syukur, enggak masa iya. Next question Om. Lagu Rahasia Hati itu salah satu yang hits atau ada rasa jenuh nyanyiinnya? Apakah ada rasa jenuh pas nyanyiin lagu Rahasia Hati atau gimana? Untuk jenuh sih enggak bawain lagu itu, karena secara kita tahu juga secara psikologi juga memang lagu itu yang orang mau satu. Jadi kita sudah prepare di kepala gue bahwa pasti gue bawain lagu itu gitu ya. Jenuh sih enggak, cuman mungkin gue lebih pengen gayanya nyanyi gue bedain, aransemennya gue bedain gitu, biar gue nggak monoton gitu terus gitu. Itu aja paling. Tapi jenuh sih enggak lah. Karena itu kan lagu ciptaan sendiri juga gitu. Jadi enak sih sebenarnya. Cuman memang lagu itu banyak yang minta. Nggak pernah gue kasih untuk dirilis ulang. Akhirnya 21 tahun kemudian ya ini Dia ngebalikin lagi lagunya. dia minta lagu itu. Oh, dia minta lagu itu. Kenapa agak minta lagu itu? Karena sebenarnya kan banyak yang ngira kalau rahasia hati itu buat cewek. Ya kan? Karena cewek yang nggak tergantikan. Kalau agak beda. Pertama emang agak suka banget sama lagu Rahasia Hati. Dan yang kedua ini agak lagunya sebenarnya buat nyanyiinnya buat papa. Walaupun emang lagu papa tapi maksudnya nyanyiinnya buat papa karena menurut agak sosok papa itu nggak akan tergantikan buat agak. Cintanya papa itu nggak akan tergantikan. Bulanan papa tambahin. Gak usah juga nggak apa-apa, ini mah tulus. Bener ya? Bener nggak Pak? Boleh deh. Boleh deh ya Allah. Biasa, biaya susu monyet. Tapi by the way ya, Iya. tadi itu ada omongan agak mau ini tapi mau mandiin monyet dulu. Ih, Melihara monyet berapa agak? agak melihara monyet satu. Itu masih baby. Masih baby dan agak punya kucing juga di kosan. Makanya kenapa agak kekos sebenarnya bukan nggak mau di sini sih. Karena emang agak kan suka kayak miara-miara kayak gitu. Dan sekalian belajar mandiri juga. Nah, itu si monyetnya itu tuh dia ya baru bangun terus kan kotor kan. Jadi agak bersihin dulu apa segala macam terus dia minta susu. Jadi agak susuin dulu biar dia kenyang, abis tidur udah jadi bisa ditinggal gitu. Punya tanggung jawab juga ya meskipun ngekos ya. Ya hiburan sih sebenarnya buat sama dia tuh bener-bener manja Buang-buang banget. waktu menurut gua ngapain? Kan kesini Pak, nggak buang-buang waktu bener. Tapi agak kenapa mutusin buat melihara monyet? Kan temen juga banyak yang mirip. Kalau Temen gua aja banyak yang kayak monyet. Kalau Tinggal temen lo pilih. kalau temen yang kayak monyet lebih kebanyakan dia apa ya? Nyusahin deh. Nyusahin ya. Kalau ini nyusahin tapi dia gemes gitu, masih Iya. manja yang nempel terus kalau tidur dia nggak bisa di kandang tuh pasti nangis. Akhirnya kalau dikeluarin dipakein pampers, tidurin baru tidur kayak gitu. Jadi kayak punya anak lah jatuhnya. Iya, dia punya anak kayak gemes banget.
Satu kali waktu lu bangun tidur dia ngomong mampus lo. Apa? Kedepannya hal apa yang kira-kira mau Aga capai dalam waktu dekat? Agak pengennya ngeluarin single lagi, terus promo juga agak mau bener-bener yang bener sebisa agak mungkin yang bener-bener ini, dan pengennya sih terjun ke dunia perfilman juga. Seni peran ya? Iya. Masuk ke dalam dunia seni peran. Emang udah casting sih. Kayak apa dong, seni peran masuk set 2 kali main nominasi Piala Citra. Tepuk tangan dulu dong. Itu Papa 2 kali main, Pak? 2 kali main doang. Nah, mudah-mudahan agak 1 kali main langsung. Bismillah. Tapi Om, ngomong-ngomong soal dunia seni peran nih, kenapa bisa terjun dalam dunia acting dan udah membintangi berapa judul film nih Om, by the way? Dijebak. Iya kan, Papa kan nggak mau main. Papa kan membuat musik film sebenarnya, scoring. Tapi pas dateng, Om Fajar keyboardis. Ih, lu main dong ya? Enggak lah. Ya udah kalau gitu lu bikin musiknya. Bikin musiknya gue mau. Gue bawa musiknya ke Wannabe waktu itu. Tahu tuh di casting langsung. Bapak gue bilang gue nggak mau main. Udah di casting langsung di situ. Dan langsung masuk lagi. Padahal waktu itu ada Ibnu, Jamil, Tora Sudiro, siapa yang gitu yang pada casting banyak. Nah kebetulan dapet, ya udah main. Dan gue kan nggak bisa apa-apa. Nggak, maksudnya gue belum pernah main film, belum pernah main sinetron. Akhirnya pas dia bilang, kita nanti readingnya seminggu ya, dia bilang. Enggak, saya minta sebulan. Oke. Wah, pemain baru kali ini reading mintanya lama, biasanya mintanya bentar. Iya, gue sebulan. Jadi sebulan saya di karantina waktu itu, nggak pulang di mes dan reading terus. Nah itu baru akhirnya. Yang keduanya kan itu kan kayak bersambung. Yang keduanya masuk nominasi Piala Citra terus ya. Wow. Tapi nggak menang. Tapi masuk nominasinya ya. Menangnya itu kalau nggak salah di Festival Film Indonesia. Iya. FFI. Iya. Sebagai peran utama terbaik. Iya. Wow. Cool. Tapi dapat dari Budabar. Dari Budabar waktu itu bikin festival juga. Saya bintang peran utama terbaik. Waktu itu dapat pialanya. Keren banget. Tapi by the way nih, sebelum lanjut ke pertanyaan lain, aku tuh penasaran banget soal kehidupan Om sebelum terjun ke dalam dunia musik dan dunia seni peran. Ya, apa yang mau tahunya nih? Tentang apanya? Asam garam kehidupannya sih Om sebenarnya. Air laut. Sebenarnya kalau gini ya, kalau gue itu bener-bener gue pengen main musik. Ngirim demo itu dari tahun 86. Ngirim demo terus dan ditolak terus. Nggak tahu sih, nggak ada kabar ya pokoknya. Dan akhirnya memutuskan untuk menikah dan itu pun masih tetap main musik juga, tapi harus kerja juga gimana caranya gitu. Ya banyak lah, pernah jualan asuransi. Sales gitu. Sales asuransi waktu itu. Terus ngisi di kafe. Karena dulu kan butuh nih punya anak, udah punya anak dia nih. Oh iya. Pas dia lahir aja waktu sebelum di Elemen ya. Nggak ada kerjaan, cuman asuransi aja. Gaji waktu itu cuman 250.000 perak. Akhirnya disuruh ngisi di kafe piano. Gue nggak bisa main piano, akhirnya bisa gue bilang. Oh bisa ya? Akhirnya gue belajar main piano, ngisi di kafe. Lumayan dibayarnya 20.000. Sekali main dibayar 20.000, hari Jumat, hari Sabtu dibayar 25.000. Jadi sebulan bayarannya, jadi sekitar 180 sampai 200.000 sebulannya. Makanannya, kalau di kafe kan dikasih makan kan? Itu nggak pernah gue bawa tuh, nggak pernah gue makan, gue bawa. Gue pulang. Ntar buat dia. Sampai segitunya gue dulu. Malah sebelumnya gue jadi asistennya, gue kerja di manajemennya Yana Yulio. Gue jadi asistennya Yana Yulio. Gue waktu itu yang bawa-bawain sepatu, bawa-bawain baju kalau mereka mau manggung. Terus ya setirin dia mau manggung kemana, kita yang ini, kita jadi road, ada juga jadi road manager juga kadang-kadang. Itu juga udah gue jalanin. Jadi bener-bener gue gimana caranya supaya bisa dapat duit, tapi gue nggak mau lepas musiknya gitu. Gue nggak mau lepas. Dan itu
ditambah kita udah nikah dan punya anak, itu memang sedikit berat sih. Sedikit berat karena memang ternyata ya, sekolah gue kan nggak bener. Gue kuliah nggak lulus gitu. Jadi, wah gila nih kerja kantoran, paling dapatnya marketing, paling dapatnya apa, duitnya by commission. Emang bener-bener nggak ada yang fix gitu. Tapi gue believe bahwa gue harus jadi di musik nih. Gue double or nothing nih. Kalau gue musik gue nggak bisa juga, gue nggak tahu lagi nih harus gimana. Jadi bener-bener musik gue tekunin terus, walaupun gue harus kerja sampingan yang kayak gitu-gitu. Dan itu nggak tahu tahun 2000 itu gue udah bilang, tahun 2000 ini gue nggak bermusik, gue nggak bisa juga nggak make it. Kayaknya gue berhenti main musik, gue akan musuhan sama musik. Karena ternyata di tahun 86 lu nggak backup gue nih musik nih. Nggak ada di site gue musik itu. Tahu-tahu ada yang datang, si temen gue namanya Ebing, penyiar. Fer, lu ditanyain sama Arya. Arya tuh siapa? Ada gitarisnya Elemen. Nah itu pertama kali. Gue nggak kenal. Dia pernah ngeliat gue main di kafe. Gue lagi main piano. Lu disuruh audisi datang ke sana karena Elemen butuh vokalis pengganti. Oh iya. Gue nggak pernah datang. Sampai 1,5 bulan dia datang lagi. Fer, tolong please lu datang dong. Akhirnya gue datang dengan terpaksa ya. Gue ya udah, gue datang sana. Ketemu anak-anak Elemen dan anak-anak Elemen itu model semua. Yeah. Ganteng-ganteng semua, baju seragam. Wah, gue kayak yatim piatu. Seragam semuanya. Terus udah gitu gayanya model semua kan gitu. Sedangkan gue pakai sendal, gue pakai gini, gue diam kayak gini kan. Didi Riyadi keluar. Mau audisi ya? Iya. Dan mati gue nih anak songong amat nih ya. Anak kecil kan, lu paling 17-18 tahun lah dia. Akhirnya gue di audisi. Besoknya gue dipanggil lagi, gue datang lagi, diterima. Ini pas dia lahirnya dia baru berapa? Kamu Maret, Papa diterima Agustus. Kamu 6 bulanan lah sekitar segitu. Dan ibunya juga bilang ini, lu ambil band lagi, gue nggak mau malu lagi. Karena udah berapa tahun musik itu nggak pernah, lu pengennya kerja gitu. Gue bilang, gue ambil aja sekali lagi deh, gue pentes sekali lagi. Dan akhirnya masuk Elemen, setahun kemudian naik dia. Elemen. Itu terjual 150.000 kopi. Dulu gede 150.000 kopi. Itu kita udah dapat platinum pada saat itu. Itu udah gede itu. Nah itu mulai ada. Nah waktu pas rekaman, gue itu kan nggak tahu. Kontrak dikira langsung dapat duit. Ternyata enggak. Ternyata royalti. Hah? Jadi gue nggak dapat duit nih? Enggak. Setahun kemudian nungguin hasil keluar albumnya. Dari panggung dapat duitnya. Lumayan rada kecewa pada saat itu. Gue pikir gue kontrak dapat duit gitu. Taunya enggak, masih setahun kemudian. Tapi ya alhamdulillah meledak. Yang album berikutnya Rahasia Hati. Itu 1 juta kopi. Wow. Ya udah, ini anak hasil lagu. Rahasia Hati. Berapa juta kopi, Pak? 1 juta kopi. Kali ya. Atau kalau zaman dulu kan ini sekarang keluar 1 juta kopi tapi nggak tahu sebenarnya. Kopi. Ini kopinya. Jadi Rahasia Hati yang membuat Elemen pada itu menjadi jutaan kopi itu dia. Renaga. Rahasia Hati pas Naga. Oh iya, kamu Naga kan bintangnya. Bukan bintang Sio ya? Sio Naga. Sio Naga Mas. Sama ya? Yes. Aduh, udah banyak kesamaan. Canda. Tapi keren loh, dari ceritanya Om Ferdi ini bisa disimpulin jangan pernah putus asa ya Om ya. Optimis. Gue juga nggak ngerti sih kalau gue bilang begitu ya. Banyak juga yang seperti gue juga banyak. Yang sampai sekarang dari zaman dulu tapi belum berhasil. Itu banyak juga. Jadi gue nggak tahu. Menurut gue itu adalah gue ada faktor keberuntungan sih. Makanya gue selalu ajarkan sama anak gue gini. Lu bagus, lu ganteng, lu bisa nyanyi. Oke. Ada luck-nya nggak? Nah itu yang gue takut. Gitu. Lu kalau nggak ada luck-nya, banyak lu yang lebih jago dari lu, banyak yang ini. Makanya gue bilang main aman aja deh. Lu kuliah kek, lu apa kek. Jadi kalau ini sampai nggak bisa, lu masih ada basicnya. Jangan kayak gue gitu. Banting tulangnya gila-gilaan. Nah itu yang selalu gue ajarkan sama anak-anak gitu. Nah tapi yang ini satu dia yang nggak tahu, dia nggak mau kuliah, dia pengennya
musik juga ya gue bilang ya just try aja. Tapi sampai sejauh mana lu bisa di bawah gue, harus di bawah gue terus, harusnya sendiri nih. Nah apa yang harus buktiin dengan sendiri? Ya ternyata dia dari TikTok kemarin, cuman gue bilang TikTok nggak ada lah. Gue bilang, apa lu jadi apa? Nah ini lagi gue tungguin, katanya dia mau membuktikan ya kita lihat. Ya kan? Bisa ya pasti ya? Bisa lah, harus bisa lah. Kan emang pengen bikin papa mau bangga sih sebenarnya. Kalau bangga sih dari dia lahir kita udah bangga ya pasti ya. Cuman gue takutnya kan harus survive sih sebenarnya, harus jangan yang wah gila Renaga nih anak Ferdi Element. Nah itu gue pengennya hilang tuh. Iya. Ferdi Pengennya Element. Renaga ya, Renaga aja udah. Malah pas ngeliat, oh Ferdi Element tuh bapaknya dia lah kan gitu ya. Biar kaget ya, Iya. Jadi nggak mau ada di bawah bayang-bayangnya Ferdi Papa, Element. Oke, that's cool. Makanya kenapa nama panggung Aga Renaga doang? Nggak ada Renaga Tahir. Papa juga papa ganti Ferdi Element sekarang bukan Ferdi Tahir. Ya berarti kalau Renaga Tahir juga nggak ada yang tahu Renaga Ferdi Element ya. Iya bisa jadi ya. Malah sangkanya Aldi Tahir, adiknya ya? Bukan, tahu lu. Oh iya udah banyak juga yang Iya, ngomong sama gue. Aldi Tahir. Berarti itu adalah salah satu perjalanan hidup Om yang nggak banyak orang tahu. Ya kalau untuk di situ ya dari pernikahan sampai dari situ ya sebelumnya lebih ini lagi lah ya biasalah anak muda lah ada kayak mabok-mabokan kayak gitu-gitu udah lewat masanya sampai orang kan bilang kalau musik itu kacau identiknya dengan Playboy. mabok, Bad boy. narkoba segala. Sebenarnya salah loh. Gua waktu nggak bermusik, stop bermusik, gua malah di situ adanya. Yang membuat gue berhenti itu pada saat teman gue cuma bilang, Fer kita ngeband yuk. Yang bikin gue depan nih, jadi gue bikin lagu. Akhirnya gue nggak pakai kayak gitu lagi. Gue bener-bener konsen bikin lagu. Hayalan gue pengen jadi orang ngetop, gitu ya zaman dulu. Pengen jadi orang ngetop, pengen di mall ada lagu gue, pengen di radio ada lagu gue. Akhirnya di situ terus malah musik sebenarnya yang nyelamatin gue dari narkoba itu ya minum-minum kayak gitu. Oh, jadi berhenti minum-minum dan narkoba lain-lain itu karena musik? Malah sebenarnya iya. Jadi bukan di musik terus gue nggak mabok. Di musik itu nggak mabok. Waktu nggak bermain musik gue mabok. Begitu gue mulai main musik lagi malah stop lagi gue. Stop yang kayak gitu-gitu stop. Karena menurut gue nggak ada energinya gitu. Main musik kayak mabok bingung juga ya. Nggak tahu deh kalau yang lain bisa begitu. Mantep tuh. Gue nggak gitu. Gue musik harus sober. Sober, mantap. Tapi Om kalau boleh tahu ya, terjerumus dalam dunia gelap kayak gitu tuh karena apa Om? Karena, mungkin frustasi kah karena capek survive lah, atau karena ada problem lain? Pergaulan lah. Oh, karena pergaulan. Pergaulan aja sih, teman-teman semua pada begitu ngikut. Sama kan kayak lu kan? Kayak gitu-gitunya juga kan? Ada. Ya cuman makanya akhirnya sini gue bilang sama Aga juga gitu, bahwa temen boleh banyak, tapi lo harus milih juga sih. Yang bisa ngejadiin lu temen, yang bisa ngejatohin lu juga temen. Betul. Jadi kalau lu nggak milih, temen lu banyak, tapi lu nggak milih, lu mau jadi yang mana? Karena kambing main sama kambing, anjing main sama anjing. Nggak mungkin berdua tuh itu. Ya kayak yang Papa bilang aja, don't knock the devil. Ya, jangan kita mengetuk pintu iblis. Sama dia langsung dijawab, mangga silakan masuk, mangga duduk. Nggak bisa keluar lagi loh. Iya, betul. Kontrak seumur hidup. Iya, ya. Jadi banyak orang yang beruntung bisa keluar dari situ. Banyak juga sampai sekarang yang masih lihat aja masih ada artis yang ke situ lagi, lagi. Susah keluarnya. Bener sih. Karena dicandu juga ya Om ya. Ya. That's the point ya. Jadi stay optimis and stay positive. Lo boleh punya banyak teman, tapi lo juga kadang harus milih-milih teman. Betul. Ya teman-teman Itu dia poinnya. bergaulnya, teman banyak nggak apa-apa. Bergaulnya harus milih sama siapa nih. Kita mau jadi mana? Kayak temen gue, ada yang di pom bensin, pegawai pom bensin, ada gue main kartu sama dia. Ada yang jadi supir online, ada. Gue kadang-kadang suka ngopi, ngerokok bareng sama dia. Anak menteri ada, pengusaha paling kaya di Indonesia juga ada, teman-teman. Gue mau jadi yang mana? Mau jadi di sini mainnya, lu tiap hari di sini. Tapi kalau main di sini, ya lu harus main sama mereka. Jadi kita lihat, oh gaya mereka begini. Gimana sih caranya? Oh ternyata kaya tuh, orang kan suka bilang,
Wah enak dia mah kaya. Enggak, ternyata orang kaya bangunnya lebih pagi dari kita. Pulangnya lebih malam dari kita. Sholatnya lebih rajin dari kita. Sholatnya lebih rajin dari kita, ibaratnya kayak gitu ya. Enggak yang, wah enak kita mah gini, lihat orang kaya mah enak, kalau gua jadi orang kaya belum tentu. Lu tidur bangunnya siang. Betul. Gua selalu bilang sama Aga, enggak, lu bangun jam segini, enggak ada. Gua bangun udah dari pagi. Rezeki lu susah terus. Dipatok ayam ya? Lebih, ya. Monyet kalau di kosan. Dimakan monyet kali. Tapi kalau temen Aga bener-bener gak punya sama sekali sekarang. Kenapa kok nggak punya sama sekali? Karena yang belajar dari pengalaman sih, Aga dulu Ya kan dulu temen-temennya mungkin yang banyaknya main. yang main yang Ininya mindsetnya nggak sama dia sekarang. iya. Jadi mindsetnya mereka cuma nongkrong aja. Dan kayak gak nongkrongnya ngopi. Percuma ya, gue cuma ngabisin duit, ngabisin waktu, gue nggak ngapain gue nongkrong begitu doang. Akhirnya jadi agak melepaskan diri dari pergaulannya itu, ya agak berusaha buat nggak usah nyari temen, diem aja sendiri dan mending fokus buat masa depan dulu aja. Lebih tepatnya dia itu berteman masih, tapi mungkin tidak sehari-hari. Iya. Jadi dia lebih memikirkan jadwalnya dia aja. Karena memang bangun tidur harus jadi lebih baik dari kemarin. Iya. Sekarang punya 1 juta, bangun tidur harus punya 1.100.000 lah ibaratnya. Naik terus tiap hari. Iya, kalau makin habis terus kan repot. Repot betul. Pasti Cari dulu. duit, men. Cari duit. Ya kan begini. Kan cewek nanti dikasih makan bukan I love you sayang, makasih sayang aku kenyang. Kan nggak mungkin kan? Cari duit, Ini. Pak. Cari Cewek duit yang sebenarnya bukan banyak, matre sayang. ya. Berarti Aga ini sekarang lagi meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Iya, tapi itu emang motivasi dari papa sih sebenarnya, dorongan dari papa juga. Dan contohnya dari papa sebenarnya. Karena agak ngelihat sehari-hari papa, agak kan tadinya waktu pas agak masih di rumah, itu agak ngeliat papa kerja agak masih santai dan agak kalau ini juga siang dibangunin sama papa gitu. Pas agak bangun papa lagi kerja, lagi meeting, lagi apa, agak juga kayak mikir kok lama-lama gue kayak nggak berguna ya gitu. Kenapa gue kayak begini ya gitu kan. Akhirnya contohnya agak ngeliat dari papa, terus papa tuh sholat nggak pernah ditinggal gitu kan. Walaupun telat pun sama papa ntar dikodok gitu. Jadi agak termotivasi dari papa sih sebenarnya. Dan kenapa agak milih sendiri biar lebih ngelatih tanggung jawab agak sebenarnya. Karena kan agak kebanyakan dibangunin. Alhamdulillah kalau agak pas agak ngekos sekarang dengan waker pun agak bisa bangun. Alhamdulillah. Karena Daripada sudah agak dibangunin. terbiasa. Iya, dan emang termotivasi dari papa sih sebenarnya semuanya. Terinspirasi dari papa. Iya, That's betul. cool. Itulah sosok seorang ayah sangat penting dalam hidup. Benar. Saya udah bilang gitu. Saya bukan orang yang dulunya nurut sama orang tua, sekolah nggak bener. Ya akhirnya sampai sekarang, kayak sekarang saya meeting bisa jam 2 malam saya meeting, saya selesai jam 4:30 pagi. Saya baru pulang, dia pengen lihat itu pulang mata merah gitu. Papa, itu mata udah merah gini. Sampai agak ngingetin, pah makan, pah minum vitamin, pah. Jangan kerja terus. Ya gue bilang lu bisa nggak makan nggak? Diam aja dia. Ah, udah biarin gue kerja. Inilah begonya gue nggak sekolah bener. Ya ini yang harus gue jalanin. Nah lu nggak mau kayak gue, sekolah lu harus bener. At least tuh dapat duit cuma jam 8 sampai jam 5 sore kerja, gaji udah gede banget. Oh kita kan harus kemana-mana warabiri, baru dapat setengahnya itu juga. Nah kayak gitu maksudnya dia harus pilih. Lu mau jadi mana, lu dapat mau air putih atau mau ada sirupnya, ya terserah. Betul. Ya kan? Kan banyak juga agak kalau ngeliat di luar sana kan kayak anak-anak umuran agak gitu yang laki-laki pada kurang dekat sama keluarganya atau sama papahnya sama ibunya karena ini. Kalau kata agak kalau mereka mendekatkan diri juga dan ini ya pasti gimana ya? Jangan buang-buang waktu lu deh gitu sama teman-teman lu pentingin dulu keluarga lu, kita nggak ada yang tahu umur orang tua lu sampai kapan gitu. Betul. Dan kita takutnya nyesal nanti seumur hidup. Jadi dimanfaatin selagi ada. Iya. Manfaatkan waktunya selagi ada. Jangan buang-buang waktu lah buat nongkrong nggak jelas. Mending sekarang ya lu buat nata masa depan lu deh. Betul. Kalau dibandingkan sama anak-anak yang lagi suka nongkrong, mereka tuh sekarang lagi asik-asik, agaknya lagi lari. Tapi nanti someday agaknya lagi asik-asik, mereka yang lari buat kejar kesuksesan itu sendiri. Ya begitulah. Jangan buang-buang waktu aja dan itu juga semua agak masukan dari papa sih sebenarnya. Tidak ada orang sukses yang tidak bekerja keras. Betul. Dia cuma anak orang kaya kalau yang sukses. Orang sukses itu kerja keras. Pasti. Itu keren banget sih, nggak ada orang sukses yang nggak bekerja keras. Nggak ada satupun nggak ada. Oke. Om, thank you so much udah Sama-sama. sharing sama Milen. Aga, Milen, makasih thank you ya. banyak. Thank you Tapi juga. kamu beneran cantik deh. Amin, aduh jangan gitu.
Salting beneran nih saya. Karena namanya Milen ya? Milen. Nama panjangnya? Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Mau Nama ngapalin aja panjangnya jadi. nama panjangnya. Milenia Patricia. Oh, bagus banget. Jadi nanti agak buat latihan. Jadi pas lagi Ijab ijab kabul agak nggak susah. Iya. Kalau saya namanya Ferdi Kusuma Tahir. Biasa dipanggil sayang. Biasa saya. Biar nggak ribet ya Om ya. Sayang aja. Ini gila nih, kalau anak-anak gue tuh ngajarin gue yang suka bikin seneng ya. Iya. Tapi kakak by the way biaya operasi berapa? Kakak, Milen sayang. Oke. Milen, sayang. Salah. Biaya operasi berapa? operasi apa? Sayap baru pertama kali ngeliat bidadari gak ada sayap. Bercanda lagi ya, Pawang. Mau pulang. Mau bawa pulang juga. Hari ini agak free sih. Adek, thank you banget ya Om. Sama-sama, ya. thank you ya. Aga, thank you so much Iya, udah terima sharing. kasih banyak kakak. nih Maaf kalau ya ini misalnya agak. salah Thank saya. you. Iya, maaf Thank juga you kalau banget. agak banyak bercandanya. Nggak apa-apa, enjoy malah jadi asik gitu Iya. ya. Thank you. Buat yang ada di rumah, thank you so much for watching. Stay happy, stay healthy, stay optimistic, stay positive. Bye. Bye. Bye.